Halo Sobat JKN Surabaya, salam sehat. Saat ini saya sedang bersama Bapak Ahmad Zamaner Azam selaku Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surabaya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Melin. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya? Sehat Mbak, Alhamdulillah. Baik. Sobat JKN, episode kali ini kita akan membahas mengenai tips menjaga kesehatan jantung. Nah, jantung ini merupakan organ vital tubuh yang memiliki beberapa fungsi, di antaranya memompa darah ke seluruh tubuh, mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida dan limbah metabolisme ke paru-paru, serta membantu tubuh membuang limbah sisa metabolisme. Bapak, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan jantung? Ya, jadi untuk menjaga kesehatan jantung itu yang pertama yaitu olahraga. Olahraga ini bisa dilakukan secara teratur ya, minimal 30 menit setiap hari, 5 hari dalam seminggu. Terus kemudian kita bisa memilih olahraga yang kita sukai, seperti berjalan kaki, berenang, bersepeda, atau berlari. Dalam hal ini kita tidak diperkenankan olahraga yang berkompetisi kalau memang sudah terdiagnosa penyakit jantung. Oke. Seperti itu. Yang kedua, kita harus makan makanan yang sehat, seperti mengkonsumsi makanan yang seimbang, kemudian yang rendah lemak, rendah kadar gula. Kita bisa mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat, seperti buah dan sayuran. Kita juga bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung omega 3 dan omega 6, seperti minyak ikan dan kacang-kacangan. Menghindari merokok. Jadi karena merokok itu ada kandungan nikotin serta karbon monoksida dalam rokok dapat merusak paru-paru dan sangat berbahaya juga untuk kesehatan jantung. Yang berikutnya yaitu batasi makan yang mengandung garam berlebihan karena dapat meningkatkan tekanan darah tinggi yang dapat berujung pada penyakit jantung juga. Tidur yang teratur, mengelola stres. Terus berikutnya yaitu pemeriksaan jantung yang dilakukan sejak usia 20. Di usia 40 kita juga harus rutin untuk bisa melakukan pemeriksaan jantung dengan pemeriksaan EKG atau ekokardiografi. Makanan yang mengandung vitamin D dapat membantu menurunkan tekanan darah yang sehat. Oke, itu Sobat JKN hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, untuk menjaga kesehatan jantung yang paling mudah yaitu kita dengan berolahraga, kemudian hindari merokok, kemudian juga bisa mengonsumsi makanan yang mengandung serat, misalnya buah dan sayuran. Berbicara mengenai konsumsi makanan yang baik untuk kesehatan jantung, kira-kira apa aja Pak makanan yang baik untuk kesehatan jantung? Sebenarnya semua makanan baik ya Mbak, asalkan tidak berlebihan. Betul. Nah, cuman makanan yang baik itu yang pertama harus ada sayurnya yang berdaun hijau seperti kangkung, sawi, atau yang kaya vitamin, mineral, dan antioksidan. Biji-bijian utuh seperti gandum, beras merah, jelai, dan soba. Yang ketiga, konsumsi buah beri seperti stroberi, blueberry, raspberry yang kaya akan antioksidan. Yang keempat, ikan berlemak seperti salmon, sarden, serta tuna yang makanannya mengandung asam lemak omega 3. Tahu yang kaya akan mineral, serat, dan lemak tak jenuh ganda. Serta anggur. Jadi anggur itu jangan minuman yang anggur gitu, tapi anggurnya karena yang mengandung serat serta flavonoid yang baik untuk mencegah kerusakan jantung. Ada mitos atau fakta bahwa penyakit jantung disebabkan oleh faktor genetika. Ya, jadi memang meski tergolong penyakit yang bisa ditularkan genetika, sebenarnya penyakit jantung juga bisa menyerang seseorang yang telah memiliki riwayat sakit. Salah satunya adalah menyerang orang yang memiliki gaya hidup yang tidak sehat, makan sembarangan, dan tidak pernah berolahraga. Terlepas dari mitos atau fakta, sebenarnya kita harus fokuskan pada pencegahan dini terhadap hal-hal yang menjadi faktor pemicu penyakit jantung. Misalnya dengan rutin cek tekanan darah, kolesterol, termasuk tidak merokok.
Atau kita juga bisa memanfaatkan loh aplikasi Mobil JKN ketika kita bisa jalan berapa langkah sih yang kita sudah lakukan jalan ini. Nah, itu ada di menu Mobil JKN, khususnya tinggal klik aja di menu Bukar. Betul, itu fitur terbaru Mobil JKN ya Pak ya? Ya, fitur terbaru Bugar di aplikasi Mobil JKN. Ya. Nah, berbicara mengenai jenis penyakit jantung Pak, sebenarnya jenis penyakit jantung apa yang paling umum terjadi? Kalau di desa itu kan sering mendengar angin duduk ya. Jadi angin duduk. Oh itu pasti kena angin duduk itu, terus kemudian dikerokin. Iya. Itu hati-hati. Gitu. Karena bisa jadi itu salah satu pertanda ada serangan jantung koroner. Yaitu penyakit jantung ini terjadi karena adanya penyumbatan pembuluh darah arteri akibat penumpukan kolesterol. Yang kedua, penyakit jantung bawaan. Jadi disebabkan oleh kelainan pada struktur dan fungsi jantung yang dimiliki seseorang sejak lahir. Kelainan yang sering kali ditemui terdapat pada sekat atau dinding ruang jantungnya. Ketiga, endokarditis, yaitu jenis penyakit jantung ini disebabkan oleh infeksi yang terjadi pada endokardium atau lapisan bagian dalam jantung. Kondisi ini perlu ditangani segera karena mampu menyebabkan kerusakan katup jantung atau stroke. Kemudian aritmia, jadi kelainan irama jantung atau aritmia yang menjadi pertanda adanya gangguan sistem kelistrikan jantung yang membuat irama jantung bisa lebih cepat atau terlalu lambat atau tidak teratur sama sekali. Nah, kondisi ini terjadi akibat terganggunya rangsangan listrik yang mengatur detak jantung sehingga jantung tidak bekerja dengan baik. Ini dibedakan ketika kita sering berolahraga. Nah, bagaimana tips mencegah penyakit jantung di usia muda pada anak yang memiliki orang tua penderita penyakit jantung koroner, Pak? Tipsnya itu yang pertama perlu dipastikan terlebih dahulu selain faktor familia, apakah penyakit jantung koroner yang diderita ini berkaitan dengan permasalahan sistem metabolisme seperti diabetes mellitus. Jika iya, maka perlu pembiasaan kehidupan yang lebih sehat, yaitu hidup secara disiplin, memperhatikan faktor risiko seperti overweight, kelebihan berat badan. Solusi permasalahannya itu seperti apa? Apabila memang terbukti anak sudah termasuk dalam kategori overweight, pastikan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Apakah hipertensi dapat berisiko mengalami penyakit jantung? Kemudian apa yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit tersebut, Pak? Jadi hipertensi ini secara umum memang memiliki resiko untuk terkena serangan jantung. Selain itu, hipertensi ini juga berpengaruh pada serangan stroke juga. Tapi apabila tekanan darah mereka dijaga dalam keadaan terus terkendali, hal itu dapat diwujudkan dengan mengonsumsi obat hipertensi. Jadi ketika kita mengonsumsi obat hipertensi harus kita hitung. Contoh, kalau kita minum obat setiap malam jam 8, ya dipastikan setiap hari jam 8 itu harus secara disiplin untuk minum obat hipertensi. Karena kalau tidak secara disiplin, dikhawatirkan tekanannya itu bisa up and down, terjadi serangan pada jantung kita atau mungkin bisa terkena stroke. Namun perlu diingat bahwa obat hipertensi ini tidak dapat dihentikan oleh pasien sendiri setelah dirasa bahwa tekanan darahnya normal tanpa melakukan konsultasi terhadap dokter. Selain itu, kita harus mengatur pola makan, tetap berpatokan pada pola makan dengan gizi seimbang yang diperlukan tubuh tanpa ada aturan khusus lainnya, kecuali lebih memperhatikan jumlah konsumsi gula serta garam dan syarat harian terpenuhi. Menyangkut mitos atau fakta ya Pak ya, bahwa kalau tangan sering berkeringat apakah ada hubungannya dengan penyakit jantung? Nah, sejauh ini memang tidak ada literatur yang mengatakan bahwa gejala telapak tangan yang selalu mengeluarkan keringat sebagai bagian dari penyakit jantung. Tapi gejala ini lebih berkaitan dengan permasalahan kejiwaan atau kecemasan dan permasalahan lainnya, mungkin dia nervous atau seperti apa. Jadi sering telapak tangannya akan berkeringat.
Berarti mitos ya Pak ya, bahwa tangan berkeringat adalah tanda penyakit jantung. Apa saja komplikasi penyakit jantung Pak? Nah, komplikasi penyakit jantung itu ada aneurisma atau penggelembungan atau tonjolan yang terjadi pada pembuluh darah karena dindingnya melemah. Arteri perifer, yaitu kondisi di mana arteri perifer mengalami penyempitan atau penyumbatan sehingga aliran darah ke anggota tubuh itu jadi terhambat. Terus kemudian stroke iskemik, yaitu kondisi ketika aliran darah ke otak berkurang akibat penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah arteri. Kemudian gagal jantung, di mana kondisi ketika jantung tidak dapat memompa dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Terus ada yang istilahnya serangan jantung, di mana kondisi ketika aliran darah ke otot jantung terhambat sehingga menyebabkan kerusakan atau kematian otot jantung. Kemudian ada serangan jantung yang merupakan salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia. Ada lagi henti jantung mendadak, jadi hilangnya semua aktivitas jantung secara tiba-tiba akibat irama jantung yang tidak teratur, pernafasan berhenti, terus kemudian orang tersebut menjadi tidak sadarkan diri. Tanpa penanganan segera, maka henti jantung mendadak dapat menyebabkan kematian.